Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah 5 ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Yakobus 1 ayat 14 dan 15 yang mengatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan memohon pengampunan darinya.
Bagi kita yang telah mengaku segala dosa di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 13 dan 14 yang mengatakan, "Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Karena Tuhan telah mendamaikan kita, marilah kita saling memberikan salam damai. Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam keheningan kami memanggil nama-Mu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan untuk saat ini, dan karena itu kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami untuk memberikan kami pemahaman yang benar. Dan waktu yang ada di hadapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dengan sungguh. Amin.
Jemaat yang terkasih, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dan jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Selamat pagi saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam ibadah Prapaskah kelima hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dalam satu sorotan tema hidup dalam roh. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah hidup di dalam roh? Lalu bagaimanakah kehidupan seseorang yang hidup dalam roh? Apakah tanda-tanda nyata dari seseorang yang hidup di dalam roh? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita bisa memahami dengan menggambarkan bahwa hidup di dalam roh sebagaimana orang hidup di dalam udara. Demikian orang percaya tidak pernah terpisah dari roh. Sebagaimana bernafas di dalam udara, demikianlah Kristus memenuhi hidupnya. Pikiran, keinginan, dan kendali hidupnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus. Hidupnya menjadi terfokus hanya untuk melakukan kehendak Allah, karena hidupnya dikendalikan oleh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Roh Allah telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Hal itu terjadi ketika Allah mengutus anaknya untuk menggenapi seluruh hukum Taurat secara sempurna di dalam dirinya. Kita memang tidak mampu menggenapi hukum Taurat karena kita hidup dalam daging. Karena ketidakberdayaan itulah kita layak mendapat hukuman, yaitu maut. Namun atas dasar kasih, Allah berkarya melalui anak tunggalnya, dan Roh bekerja di dalam kita, membawa orang percaya pada kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Saudara, ciri nyata orang yang hidup dalam roh bukan hanya dari pengakuan semata. Setiap orang yang hidup dalam roh tidak lagi hidup dalam kedagingan. Bahkan lawan dari kehidupan dalam roh adalah hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan sesuai konteks Roma pasal 8 adalah hidup dalam tabiat yang buruk yang mudah jatuh dalam dosa. Hidup dalam kedagingan
mengarahkan seseorang untuk berseteru dengan Allah. Rasul Paulus mendaftarkan sikap kedagingan itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lainnya. Mencermati daftar itu, hidup dalam kedagingan sama artinya hidup dalam ketiadaan roh dan perbuatan yang dilakukan tidak berkenan dengan roh. Itu artinya seseorang yang hidup dalam kedagingan belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sehingga Roh Kudus tidak berkarya di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, musuh terbesar kita dalam mengikut Kristus bukanlah datang dari orang lain, tetapi datang dari diri kita sendiri, yaitu kecenderungan kita berbuat dosa. Kita patut bersyukur bahwa Allah terus menyapa kita dalam bentuk teguran melalui Roh dan secara lembut menuntun kita pada kebenaran. Mari kita responi karya Allah dengan merenungkan, mengoreksi diri, dan membuat komitmen untuk menata cara hidup yang buruk di masa lalu. Tidak ada kata terlambat untuk membuang perilaku yang dikuasai oleh rupa-rupa dosa, sehingga merusak relasi kita dengan Allah dan sesama. Saudara bekerja di rumah selama wabah COVID-19 ini memberi kita banyak waktu untuk merenung, mengoreksi, dan menatap hidup agar menjadi orang yang terus diperbaharui, lebih baik dan berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Mengakhiri renungan ini, satu hal yang perlu diingat, fokus pada kebenaran sebagaimana tuntunan Roh, memampukan kita menghasilkan hal-hal yang baik dan berguna, baik bagi diri sendiri, orang lain di sekitar, maupun untuk bangsa yang kita cintai ini. Tuhan memberkati. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan saling bertanggapan. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa? Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus? Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus?
Marilah kita pergi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita menjadi saksi Kristus yang setia.